1, 2, 3. Berayut berbudaya dengan berdaya guna. Baik Pak, sebelumnya terima kasih atas waktunya untuk memberikan kita waktu wawancara. Sebelumnya perkenalkan, kami dari Universitas Gadjah Mada, program studi bisnis perjalanan wisata. Untuk saya sendiri, nama saya Nila Pak. Masih? Saya Revangga Pak. Rival. Revangga. Masih? Saya Reza. Desa ya? Ya. Untuk Bapak sendiri boleh perkenalan sebelumnya? Nama saya kalau lengkapnya sih Aloysius Sudarmadi. Ya, saya sebagai ketua desa wisatanya. Langsung saja ke pertanyaannya ya Pak. Awal mula dari desa wisata ini terbentuk tuh seperti apa ya? Ya, jadi gini, awalnya dulu kan salah seorang generasi muda Berayut namanya Pak Budi Utama. Beliau itu kebetulan adalah alumni dari Visipol UGM, jurusan HI, hubungan internasional. Kebetulan beliau itu pinter bahasa Inggris. Nah, kemudian beliau itu mengajar di sebuah lembaga pendidikan bahasa asing di Jogja namanya Puri Bahasa. Tapi beliau juga pada waktu itu kalau nggak keliru juga ngajar di Akindo, jurusan komunikasi. Nah, di kelasnya Pak Budi itu memang dia mengajar bahasa Indonesia untuk orang-orang asing kan. Ada yang kelasnya itu satu kelas itu ada yang 20, 18. Nah, terus mahasiswanya Pak Budi itu ditanya oleh Pak Budi, kamu kalau weekend ada acara enggak? Nah, terus dia menjawab serentak itu enggak ada, enggak punya. Terus gimana Pak, kalau enggak ada mau enggak kamu tak ajak ke kampung halaman saya? Di mana itu? Ya di Berayut Pandowarjo. Nah, terus dia tanya, apa sih kegiatannya di tempat kamu, di dusun kamu? Oke, nanti setelah kamu sampai sana, kamu akan saya ajak untuk beraktivitas seperti kayak di masyarakat dusun Berayut tentang kearifan lokal. Nah, salah satunya kegiatan itu kalian harus mencoba untuk belajar bahasa Indonesia dengan warga kampung saya, dengan ibu-ibu. Kamu bisa kami ajak untuk bertamu, kamu bisa memperkenalkan diri di masyarakat petani di sawah, ada yang lagi membajak, nanam padi, mencangkul, bahkan mungkin ada yang lagi daud atau mencabut padi. Kemudian mereka juga bisa diajak untuk belajar cara membuat snack tradisional. Di sini dulu kan ada industri kecil namanya pembuatan tempe, membuat snack tradisional namanya legondo, kemudian membuat cemplon, lemet, ya kan. Nah, aktivitas itu kan sebenarnya aktivitas keseharian warga sini, artinya itu tidak direkayasa karena itu sudah menjadi aktivitas sehari-hari. Nah, ternyata memang benar ketika mereka dibawa ke sini tamunya Pak Budi itu, mereka dicoba untuk supaya berinteraksi langsung dengan penduduk. Karena teorinya kan mereka sudah diajar di kelas oleh Pak Budi. Nah, ketika mereka berada di kawasan Berayut ini, mereka tidak boleh memakai bahasa Inggris, harus memakai bahasa Indonesia. Karena mereka sudah diajar teorinya di kelas, mereka di sini harus praktek. Nah, dari kelasnya Pak Budi tadi mungkin ada yang dibuat menjadi 3 grup atau 3 kelompok. Satu kelompok itu ada yang disuruh untuk bertamu di rumahnya Ibu Supia atau Ibu siapa, tapi mereka tidak dikasih posisinya di mana, hanya dikasih nama saja. Kamu nanti harus bertamu di 2 atau 3 rumah penduduk. Namanya A, B, C. Tolong kamu cari sendiri. Nah, kan mereka nanti akan mencari. Di tengah jalan mereka bertanya kepada warga yang lagi lewat, selamat pagi Bapak Ibu, perkenalkan saya dari mana namanya, terus dari negara mana, saya mau bertamu ke rumahnya ibu ini posisi di mana ya? Sono di ujung utara. Nanti kalau sudah pertigaan kamu belok kanan, sampai pos ronda kamu tanya lagi. Nah, rumah itu dicari dan ketemu. Nah, tapi kan rumah itu sudah, ibu itu sudah siap untuk menunggu di sana. Nah, satu grup lagi yang mereka itu disuruh untuk kayak semacam cooking class lah, diajak untuk membuat snack tradisional.
ada yang diajak membuat legondo, ada yang diajak membuat cemplon, membuat lemet, membuat jadah, tempe. Nah itu kan asik ya, artinya mereka sambil belajar bahasa Indonesia sambil berinteraksi dengan penduduk. Nah itu, terus kemudian yang si sawah itu mereka memperkenalkan diri. Satu grup tadi, ada yang petani muda itu lagi membajak sawah, ada yang lagi mencangkul, ada yang lagi daud atau mencabut benih, bahkan ada yang mungkin menanam padi. Nah mereka di situ grup tadi memperkenalkan diri kepada warga di sawah. Nah, intinya mereka kepingin berbicara, berkenalan tapi dengan bahasa Indonesia. Nah dari ketiga grup tadi ternyata apa? Tamu tuh merasa enjoy, merasa senang, bahkan ada yang merasa diperlakukan lebih karena di sini mereka dianggap sebagai bagian dari warga Merayut. Ya, bukan dianggap sebagai tamu. Nah, keakraban itulah yang membuat tamu tuh merasa senang, merasa enjoy, dan mereka justru akhirnya apa? Senang, lebih cepat, banyak berbahasa Indonesia. Nah, karena program itu sering dibawa ke sini, ternyata apa? Kelasnya Pak Budi itu selalu lebih cepat dan bagus berbahasa Indonesia dibanding kelas-kelas yang lain. Karena mereka langsung praktek di sini. Teorinya udah di kelas, prakteknya di sini. Nah, itu berlangsung kurang lebih sampai beberapa tahun. Nah, akhirnya apa? Ya itu kelasnya Pak Budi itu selalu lebih unggul dibanding kelas-kelas yang lain di peribahasa. Nah, karena itu sudah menjadi ibaratnya menjadi embrio atau sebuah calon wisata alternatif. Dulu ya dinamakan wisata alternatif. Kenapa kok dulu belum dinamakan desa wisata? Karena belum ada kata yang namanya desa wisata. Baru namanya wisata alternatif. Nah, wisata alternatif tadi itu berlangsung sampai beberapa tahun. Baru kemudian desa wisata itu di launching menjadi desa wisata itu tanggal 14 Agustus tahun 99. 99. Ya. Lama juga. Iya, lama. Dulu katanya Pak Budi itu waktu launching desa wisata memang Jogja ini belum ada desa wisata. Iya. Dulu ada pun di Bantul, di Tembi. Di sana itu bukan desa wisata, hanya orang asing namanya Pak Warwick, orang Australia, menyewa sebuah lahan di pekarangan. Terus lahan itu dibersihkan, ditata yang rapi. Nah, di situ hanya sebagai destinasi tempat bermain. Ada entok, ada bebek, ada macam-macam lah. Nah, di kawasan tadi. Tapi akhirnya apa? Kita justru desa wisata ini setelah menjadi desa wisata Merayut direspon baik oleh provinsi. Kemudian Sleman juga menerima, akhirnya kita launching tadi menjadi desa wisata. Nah, tapi dulu kan Pak Budi pangsa pasarnya orang asing, ya, khusus orang asing. Nah, kemudian itu berlangsung sampai hampir tahun berapa ya? 2001 ya. Nah, terjadilah bom Bali 1 yang dulu kunjungan orang asing di sini tuh setiap tahunnya tuh hampir bisa di atas 200 ya, mungkin setahunnya. Akhirnya nol sama sekali ketika terjadi bom Bali 1. Nah, karena bom Bali 1 ada peristiwa itu, akhirnya tamunya Pak Budi langsung nggak ada sama sekali selama 1 tahun. Baru kemudian setelah itu Pak Budi itu pergi ke Bali, belajar bagaimana cara membuat kerajinan dari manik-manik. Ya hampir 1 tahun lah. Nah, setelah Pak Budi bisa membuat manik-manik dari bahannya cari di Bali, terus kemudian Pak Budi pulang. Semenjak pulang itulah sebenarnya Pak Budi terus langsung membuka Ani-Ani Jeverly. Artinya Pak Budi di sini ada outlet untuk khusus menaruh kerajinannya Pak Budi. Nah, terus saya mulai terus menjalankan melanjutkan cita-citanya Pak Budi tadi sampai yang tahun 2002 itu masih di kantornya sekretariatnya Pak Budi di sebelah utara. Kemudian baru tahun 2003 itu sekretariat itu baru pindah ke sini sambil memperkenalkan joglo yang baru. Dan karena rumah ini dulu kan kosong 14 tahun.
baru mulai tahun 2003 kita pakai sampai sekarang. Nah, itulah sebenarnya awal menjadi desa wisata. Kemudian tadi kan sebelum jadi desa wisata tuh disebut dengan wisata alternatif. Iya. Nah, sebelum ada pengunjung yang 3 kelompok tadi itu tuh sebelumnya sudah jadi wisata alternatif atau Belum. Oh, belum ya. Belum. Jadi memang Pak Budi karena kebetulan mengajar di Peribahasa, dia menanyakan kepada mahasiswanya, kamu kalau weekend ada acara enggak? Ya kan? Nah, kalau enggak ada berarti kamu ayo main ke dusun saya ke sini. Nah, itulah awalnya seperti itu. Jadi awalnya itu sebuah program belajar. Iya, program belajar. Kok makin lama kok kayaknya menjadi Iya, potensi. Oke akhirnya juga, itu menjadi gitu. sebuah embrio kan. Iya. Ibaratnya menjadi embrionya wisata alternatif kan. Terus menjadi wisata alternatif, kemudian baru dilonceng desa wisata tanggal 14 Agustus tahun 99. Itu sudah 20 lebih 20 tahun lebih. Ya, sekarang. Nah, Terus untuk kayak ada atraksi wisata atau paket wisata gitu-gitu. iya. Kegiatan. Ya, kegiatan yang di desa. Kuncinya desa wisata Kadimberat ini kan basisnya adalah aktivitas, bukan objek ya. Beda dengan kayak desa wisata yang basis objek kayak breksi, lava bantal, terus trekking Merapi. Nah, itu kan objek ya. Iya. Kalau kita di sini memang basisnya aktivitas, misalnya belajar batik, belajar nari, gamel, kerajinan janur, permainan tradisional, menangkap ikan, membajak, nanam padi, ngasih makan sapi, ikan, kenduri, belajar kuda lumping, ya. Nah, karena di sini yang kita kejar sekarang aktivitasnya. Tadi kan untuk length of stay-nya panjang ya Pak. Yeah. Jadi wisatawannya kan yang di sini tidak terlalu banyak tapi lama tinggalnya tuh makin lama. Iya. Nah, untuk homestay-nya sendiri tuh gimana ya Pak? Ya, karena desa wisata itu seharusnya ya kalau dari awal-awal itu kan konsep desa wisata itu harus punya homestay ya, dan homestay itu kan harus punya warga. Iya. Karena desa wisata itu kan harus basisnya adalah CBT atau community based tourism. Artinya semua itu dari warga, oleh warga, dan untuk warga. Nah, kalau semua konsep itu bisa berjalan, aku yakin masyarakat tuh akan mendukung 100%. Berarti untuk homestay-nya itu udah termasuk yang lain-lain nggak sih Pak? Kayak Iya. mungkin kita sekalian makannya, terus reservasi yang lain gitu. Iya, jadi gini, semakin mereka lengkap mengambil paket-paket itu, ditambah lagi ada makan, ada nginap, kan artinya apa ya, kontribusi keuangan di sini tuh makin banyak yang masuk kan artinya. Nah, semakin sedikit kegiatannya berarti kan uangnya makin sedikit. Nah, kalau di sini karena gini, memang sekarang ini yang kita kejar bukan lagi namanya mass tourism atau pariwisata yang sebanyak-banyak. Kita sudah tidak punya lagi gagasan seperti itu. Karena apa? Itu dari aspek dampak lingkungannya justru lebih kurang menguntungkan. Satu misalnya, kita mengambil tamu yang banyak itu kan dampaknya nih lebih banyak negatif menurut kita. Satu, sampahnya terlalu banyak, pengurusnya lebih capek. Yang ketiga nanti airnya lebih banyak rebutan air. Yang keempat nanti listriknya juga banyak, ya kan? Dan hasilnya kurang padat. Tapi kalau kita menggunakan tadi basisnya pelayanannya bagus, atau kalau bisa mendekati layanan prima, kegiatannya banyak, otomatis kan uangnya jadi berlipat-lipat. Apalagi sekarang dulu kita memang pernah waktu awal-awal tuh ya, ide kita itu boleh tamu susah ogah-ogah. Sekarang sudah tidak lagi. Dulu tamu itu kan sebelum pandemi itu kurang lebih ada sekitar 4.300 lah, lebih sekian. Sekarang itu malah sudah kita pangkas, tinggal kita kurangi 50% ya. Tapi yang kita tingkatkan sekarang kualitas pelayanannya, karena jumlah kegiatannya, length of stay-nya. Nah, itu. Bahkan kemarin akhirnya ya ide seperti itu akhirnya tercapai tujuan kita. Akhirnya sekarang kunjungan kita di setahun itu tinggal 2.500. Tapi pendapatan kita jadi naik 100%. Karena tadi ya kan lebih efisien, lebih maksimal, optimal kan. Itu pengurusnya nggak capek. Lebih berfokus sama Iya, yang Jadi Desa Bright ini udah menerapkan salah satu aspek untuk
menerapkan sustainable tourism ya Pak. Iya, Kayak ya budaya itu yang harus kita berkelanjutan. kejar kan. Iya. Ya, Karena kita kan kepingin bahwa pariwisata desa wisata Melayu itu berkelanjutan. Jangan sampai tamu yang pernah datang ke sini tahun depan tuh tidak punya keinginan untuk tidak datang lagi. Jangan. Kalau bahasanya Jawa itu didolop. Mereka waktu di sini itu berikan pelayanan yang bagus, ramah, dan sebagainya, ya kan? Harganya kompetitif, makanannya, pelayannya ibu-ibu ramah semua. Nah itu akan memberikan kesan pertama kan. Karena ibaratnya gini, loh, saya mengeluarkan uang segini kok ternyata melebihi ekspektasi yang saya harapkan ya. Bahkan sekarang ini kita sudah mulai kerjasama dengan pihak lain, dengan stakeholder yang lain. Contohnya saya sudah kerjasama dengan polisi pariwisata itu sejak tahun 2008. Jadi kita melakukan penjemputan tamu itu di stasiun bandara, di stasiun Tugu, Gamping, dan tamu itu free, tidak ada biaya tambahan. Harga kita kompetitif, tapi layanan kita bagus. Apa tamu mana yang tidak akan pengen kembali? Worth it. Iya, nah seperti itu. Terus ada kayak pengunjung tetap nggak Pak? Nah, itulah ya sebenarnya yang kita cari. Tujuan masih itu sudah ditargetkan. tercapai sekarang. Contohnya begini. Sekarang sudah kita tidak perlu mengambil tamu sampai 4.000 kan. Iya. Cukup 2.500. Tapi yang kita cari sekarang tamu-tamu yang kegiatannya banyak, length of stay-nya panjang. Ada otomatis uang kan jauh lebih banyak. Nah, sekarang ini karena kita mengacu konsep tadi kepingin pariwisata berkelanjutan, akhirnya sekarang tujuan itu semakin tercapai. Contohnya ada beberapa tamu atau konsumen kita yang sampai sekarang itu nggak mau pindah. Bahkan ada yang 10 tahun sampai sekarang nggak mau pindah, coba 10 tahun. Padahal kalau datang ke sini itu 2 bis, nginepnya 3 hari 2 malam. Nah itu kan berarti bisa menjadi indikator bahwa tamu di sini itu merasa puas, dan sebagainya. Nah itu tidak hanya satu sekolahan itu, ada dari kemarin dari Universitas dari UTM, Universitas Teknologi Malaysia, itu sudah 3 kali. Sampai luar negeri juga ya. Dari UKM, Universitas Kebangsaan Malaysia sudah 2 kali. Terus dari SMA Binus Jakarta, ya, Simpro itu sudah 4 kali. SMA Dian Harapan Tangerang sudah 4 kali. Dian Harapan Makassar sudah 3 kali. SD Mojokerto itu hampir setiap tahun, mungkin sudah tahun kelima. Terus dari SD Demak, SDIT Permata Bunda itu hampir setiap tahun ke sini. Dan mereka kalau datang 2 bis. Ada dari Makassar Pak. Ada. Sampai luar pulau ya Pak. Jangan kan dari Makassar, dari Pulau Batam aja ada. ke luar negeri juga. Nah, kita dari sekarang ini, dulu target saya memang kunjungan tamu asing itu kan 100 ya. Ternyata bisa kita lewati sampai hampir 300. Nah, itu berarti tujuan kita tercapai. Nah, itu. Kalau tadi konsepnya seperti itu memang. Satu, berikan layanan yang sebaik-baiknya. Terus untuk cara menggait kayak pengunjung yang dari luar Nah, kan pulau orang itu sekarang bisa googling di media sosial. dari media sosial. Iya, Berarti emang seperti media kontak. sosial itu sepenting itu ya Pak. Sudah. Ya, bahkan kalau kamu mencari desa wisata Melayu di Visiting YouTube Jogja itu juga ada. ya, atau di YouTube itu mungkin banyak sekali, dari iklan, dari film dokumenter, dari film bioskop, FTV, company profil, ya semua ada di situ. Jadi orang tinggal pilih aja. Nah itu kan bisa menjadi sarana publikasi kita. Tapi ya itu ketika kalau kita membuat sesuatu kegiatan kita buat di media sosial, jangan sampai mereka datang ke sini kecewa. Ya kan? Kalau di situ bagus gambarnya dan sebagainya, tapi setelah sampai di sini beda kan, itu akan membuat orang jadi kapok. Iya. Ada beberapa desa juga yang kayak di sosial medianya belum diupdate kayak gitu sih Pak. Terus Ya, pas udah bisa datang desanya Udah beda. gitu. Nah, saya pernah memang sekarang ini untuk memang sekarang yang namanya media sosial sekarang sudah sangat penting sekali ya.
Bahkan sekarang ini kan sudah kita mau menuju ke era digitalisasi ya. Nah, ya kita memang harus siap, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus siap ya bahasanya. Kalau bisa memang kita itu berperilaku orang pedesaan, tapi wawasan kita itu global. Benar. Ya kan? Iya. Kemudian dengan adanya kayak banyak pengunjung gitu ya Pak, itu bisa mengganggu apa Ada masyarakat yang merasa iya, yang terganggu ya, merasa Pak? terganggu gitu. Sekarang kan kita konsep kita sudah beda ya. Kita tidak punya keinginan untuk mass tourism. Iya. Artinya satu, makanya kita tadi mengejar hanya 50%-nya dari 4.300. Artinya tinggal 2.500 ya. Iya. Angka 2.500 selama setahun itu kan angka, menurut saya angka yang ideal. Artinya angka itu enggak terlalu besar tapi enggak terlalu sedikit. Artinya gini, 2.500 itu kan dibagi 12 bulan kan? Iya. Nah, berarti kan kita enggak terlalu banyak. Beda kayak Pindul itu ya. Kalau itu kan mereka ujek-ujek kan. Itu kayak kita enggak cocok. Iya. Makanya desa wisata Mbak juga harus sudah menerapkan tadi jangan pernah kita melanggar daya dukung lingkungan. Iya. Jangan terlalu banyak supaya tidak mengganggu ekosistem, ya kan? Iya. Sampahnya supaya kalau bisa yang sedikit, ya kan? Termasuk juga misalnya hal-hal yang kecil ya, misalnya dengan menyuguh tamu kita memakai gelas, itu kan berarti sudah mengurangi sampah. Iya. Ya kan? Iya. Dan itu juga termasuk membangun perilaku. Kan kerjasamanya dengan polisi pariwisata ya Pak. Iya. Kalau bentuk kerjasama dengan dinas DIY atau Sleman dan mitra hotel itu seperti apa Pak? Ya, jadi gini, sekarang kita kerjasama dengan pemerintah, khususnya dinas pariwisata Sleman dan DIY itu kan sebagai apa ya, sebagai regulasi dan juga sebagai pihak sebagai fasilitasi. Artinya begini, desa wisata di Sleman dan di Jogja itu kan butuh pelatihan, butuh peningkatan SDM, peningkatan kapasitas desa wisata, kemudian juga mungkin perlu belajar dari tempat lain. Apakah kita ini sudah, menurut kita ini apakah sudah bagus atau belum? Toh semakin banyak ilmu tentang pariwisata kan artinya semakin baik ya. Nah kemudian kalau pihak dengan hotel, restoran itu ya itu sebagai mitra kerja kita. Artinya begini, sekarang kita tidak lagi bahwa kegiatan itu tidak harus di Mbra ini. Kita sadar betul yang namanya pariwisata itu kan tidak bisa digup sendiri, harus bermitra dan kolaborasi, bersinergi dengan pihak lain. Makanya kita di sini masih ada kegiatan misalnya sudah 3 hari 2 malam menginap di Mrayut, nanti masih ditambah lagi 1 malam menginap di hotel bintang, misalnya di hotel Agung Mas, hotel Bronto, hotel Garuda. Nah itu bahkan sekarang ini, kemarin kita juga kerjasama dengan hotel Tentrem, hotel Hyatt. Kenapa? Kemarin saat sekitar tahun 2016 kalau tidak 15 mereka ada tamu asing menginap di sana dan ada acara gala dinner. Nah, mereka itu tamunya itu dari lobi hotel mau ke lapangan untuk makan malam di lapangan rumput, itu mereka cucuk lampahnya tuh pakai kuda lumpingnya Mrayut, melewati lorong-lorong gitu. Dan ternyata mereka tamunya merasa senang sekali karena ada ada tambahan hiburan ketika mereka mau makan malam di gala dinner di lapangan rumput itu. Kemudian untuk pengurus dari Desa Mrayut sendiri itu apakah wajib dari Desa Mrayut sendiri atau ada yang dari luar? Kalau sekarang ini memang pengurusnya ya dari warga Mrayut sendiri. Kan kita kepingin apapun pengaruhnya ataupun hasilnya semaksimal mungkin itu harus dirasakan oleh masyarakat Mrayut kita ya. Artinya ya, rezeki itu sekecil apapun pokoknya harus mengalirnya ke warga. Jangan sampai ada rezeki itu mengalirnya keluar. Kecuali kita dalam hal bentuk kerjasama, misalnya yang tadi misalnya 3 hari 2 malam, tapi satu malam nginep di hotel Garuda. Kenapa kok di hotel Garuda? Mereka dekat dengan ring 1 Malioboro. Ya, terus mereka ke arah selatan, misalnya mau ke pantai, nginepnya mereka cenderung ke arah selatan, misalnya di hotel Bronto.
karena lebih dekat dengan arah pantai. Nah itu konsep seperti itu akhirnya ya tadi tamu itu menjadi bahasanya menjadi lengkap banget. Sudah kegiatannya di Brayut, sudah makan, sudah aktivitas, interaksi sosial, ada pertanian, sudah dan sebagainya, masih ditambah lagi untuk di hotel. Nah, itu sebagai bentuk bahwa ya tadi kita harus bermitra, bersinergi dengan stakeholder yang lain. 23 tahun itu kan bukan waktu yang sebentar ya Pak. Betul. Jadi dari yang awalnya namanya wisata alternatif jadi Iya. kemudian jadi desa wisata. Jadi hambatan dan tantangan terbesarnya dalam membangun desa wisata ini tuh apa Pak? Satu, karena membangun desa wisata itu kan tidak bisa instan ya. Kita ibaratnya harus mendekati komunikasi dengan warga. Nah, kendala yang paling besar adalah di dalam kita untuk membangun mindset, membangun perilaku. Itu yang paling mendasar ya. Dan itu harus kita lakukan. Karena kita beda dengan desa wisata yang berbasis objek tadi ya. Kalau kita kan ibaratnya sekarang masyarakat itu menjadi ring satu ya kan? Ibu-ibu yang menyiapkan homestay juga menjadi ring satu, pengurus juga harus menjadi ring satu. Nah, artinya kita harus punya jiwa, punya komitmen, punya paradigma yang bisa memajukan desa wisata ini bersama-sama. Karena gini, kita punya konsep kalau maju, kalau sejahtera ya sejahtera bareng, ya kan? Nah, sehingga apa? Akan memberikan dampak di Brayut ini. Ya dampaknya akan signifikan karena gini, menurut saya memang pariwisata itu dampaknya kan multi efek, sosial, budaya, ekonomi, lingkungan, semua kena dampak. Nah itulah hebatnya pariwisata menurut saya. Lalu peran dan kontribusi masyarakat Brayut sendiri itu seperti apa ya? Ya mereka perannya kan berbeda-beda. Kalau pengurus tuh mereka bertanggung jawab dan memanajemen keuangan dan kegiatan dan penanggung jawab kegiatan. Sementara masyarakat tuh menjadi pelaku, misalnya dia ibu-ibu itu menyiapkan makan pagi, siang, malam plus homestay. Terus grup karawitan tuh dia menjadi pemandu tari atau pemandu gamelan. Nah mereka kan masyarakat semua. Terus nanti ada ibu-ibu juga yang menyiapkan kuliner, berarti mereka harus bertanggung jawab masalah kulinernya, kendurinya, atau mungkin makan bersamanya. Terus nanti ada juga ibu-ibu yang harus mereka menyiapkan untuk cooking class, ya kan? Mereka untuk belajar membuat snack tradisional. Nah, itu kan semua masyarakat Brayut, tidak ada yang dari luar. Mereka punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Dan itu sudah berbeda orang, antara guru tari, guru karawitan, pemandu, homestay itu kan sudah beda orang semua. Artinya satu orang itu sudah punya, kalau bahasanya punya tupoksinya sendiri-sendiri. Terus kan peran dari masyarakat tuh juga banyak ya Pak. Iya. Terus ini tuh kegiatan dari desa wisata ini tuh menjadi profesi utama atau ada profesi lain? Ya, kalau sekarang ini memang mereka bahasanya itu menjadi kegiatan tambahan. Ya bahasanya kalau ada penghasilan ya penghasilan tambahan lah. Karena mereka sudah punya profesi sendiri-sendiri. Kalau ibu-ibu profesinya ya sebagai petani. Pengurus ada yang juga menjadi PHL, pekerjaan yang lepas di dinas. Ada yang menjadi petani juga, pelajar, bahkan mungkin Gojek, ya. Nah, mereka sudah punya aktivitas sendiri. Makanya ketika mereka ikut membantu desa wisata, berarti kan ada pendapatan tambahan. Tapi kadang-kadang pendapatan tambahan tadi justru lebih besar daripada kegiatan pokoknya. Kalau pas kita ada tamu, apalagi menginapnya sampai 6 hari, 7 hari, itu pendapatan mereka sangat naik tajam. Kemudian kembali ke tadi kan bapaknya ngomong kalau pengunjung yang datang ke desa ini kan sebelum dipangkas tuh banyak banget. Nah, cara untuk memangkas wisatawan itu sendiri seperti apa Pak? Ya gini, sekarang kan kita punya pangsa pasar ya. Artinya semua desa wisata itu punya pasar sendiri-sendiri. Sekarang ini waktunya kita untuk mengambil sikap bagaimana kita itu tamu nggak harus banyak. Nah caranya itu tadi,
kita mungkin 1 minggu atau 1 bulan itu cukup dengan maksimal 7 kali rombongan. Kalau sudah 7 kali rombongan sudah kita tutup nanti bulan berikutnya. Tapi dengan catatan tamu tadi kita cari tamu yang aktivitasnya banyak. Kalau perlu yang nginepnya lebih panjang gitu. Nah, kenapa kok bisa demikian? Ya tadi karena kita kepingin cita-cita kita pariwisata itu kalau bisa menjadi berkelanjutan. Nah, tapi yang terpenting adalah satu pelayanan. Iya. Gitu. Jadi kita tidak harus seperti dulu lagi. Kita sudah waktunya untuk tadi memikirkan daya dukung lingkungan, privasi keluarga tidak terlalu terganggu, sampahnya sedikit, airnya sedikit, listriknya sedikit, ya kan? Iya. Nah, itu kan kalau bahasanya menjadi efisien dan hasilnya optimal. Tadi kan ada peran dan kontribusi masyarakat ya Pak. Iya. Nah secara tidak langsung kan masyarakat lokal berkontribusi langsung terus berkumpul jadi satu. Itu pernah ada kesalahpahaman atau konflik di antara masyarakat Brayut sendiri nggak? Kalau setahu saya dari sejak launching desa wisata sampai sekarang itu kita belum ada konflik apalagi. Jangan ada ya. Silang pendapat pun kayaknya kita belum pernah mengemuka. Karena apa? Pengurus desa wisata itu selalu membangun komunikasi dengan masyarakat, ya kan? Artinya komunikasi itu menjadi hal yang penting. Makanya sampai sekarang kita mengurus uang, karena mengurus uang hampir 300 juta setahun itu kan menurut saya cukup banyak juga ya. Iya. Dan ternyata sampai sekarang nggak ada masalah, karena kita selalu konsisten dengan apa yang menjadi haknya masyarakat kita berikan mereka. Kalau itu haknya kampung ya kita berikan kampung, kalau itu haknya pengurus ya pengurus, kalau itu haknya kas desa wisata ya kita berikan ke kas desa wisata. Artinya semua itu sudah punya porsi sendiri-sendiri. Karena begini, di desa wisata ini kita menganut akses berbasis kinerja. Jadi keuangan kita itu pengurus itu bukan berbasis jabatan. Kalau jabatan saya ini ketua kan honornya paling gede. Tapi enggak. Kalau di sini semakin mereka ketika mau ada kunjungan tamu mereka menyiapkan gelar kloso, mencari sapi, mencari benih, cari ikan, nyapu, kemudian yang lainnya. Semakin banyak mereka terlibat, itu amplop mereka makin tebal. Semakin sedikit mereka terlibat, amplopnya makin tipis. Jadi berbasis kinerja, berbasis partisipasi. Ya, jadi kalau misal ada wisatawan itu tuh Iya. nggak ada masyarakat yang kayak memikirkan jabatan terus Nggak ada. Iya, terus kita kan kayak di bawahnya ini, jadi Ya. bayarnya dikit, jadi Kita nggak ada punya seperti itu ya. betul. Jadi kalau kita di sini adalah basisnya tadi partisipasi. Ya. Pengurus itu akan punya tanggung jawab ketika mau ada tamu. Artinya kalau desa wisata Brayut ini kan basisnya aktivitas. Artinya semua ketika mau ada tamu itu kan harus disiapkan. Tidak bisa tidak disiapkan. Makanya semakin mereka terlibat banyak ya tadi amplopnya makin tebal. Makin tidak terlibat amplopnya makin tipis. Tidak terlibat sama sekali tidak dapat apa-apa. Nah, kalau sudah seperti itu mau protes bagaimana? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Ya, dan ternyata hal itu diterima oleh masyarakat, diterima oleh pengurus, diterima oleh homestay, karena semua sudah sesuai dengan porsinya. Karena misalnya gini ibarat, kalau haknya itu haknya homestay, serupiah ibaratnya pun itu tidak boleh kita ganggu, mereka harus kita berikan kepada si pemilik homestay. Ya, kita tidak boleh mengurangi serupiah, karena sudah menjadi kesepakatan kita kan. Gitu. Nah, kalau di Brayut ini memang kita cara manajemennya adalah satu gini. Di dalam desa wisata Brayut itu kan kita ada yang namanya kas desa wisata. Jadi misalnya gini, belajar menari 9.000, belajar belajar pertanian 9.000, nangkap ikan 9.000. Berarti mereka harus membayar 9.000 kali 3 kan. Nah, nanti masih ada lagi namanya kas desa. Kas desa itu 6.000 per siswa. Nah,
yang kas desa ini nanti kita ambil dulu total dari kegiatan dari jumlah siswa itu. Jadi 6.000 kali siswanya berapa, misalnya 100. Nah, berarti kas desanya dapat 600.000 kan. Nah, 600.000 itu nanti kita ambil 20% dulu. 10% kita masukkan ke kampung, 10% kita masukkan ke kas desa wisata. Nah, yang sisanya tadi untuk memberi honor pengurus. Sehingga semua berbasis partisipasi. Sehingga sampai sekarang tidak ada masalah. Jadi atraksi dari desa wisata Brayut ini kan aktivitasnya ya Pak? Iya. Jadi cara Bapak untuk tetap menggait anak-anak muda di desa ini gitu untuk terus melanjutkan aktivitas ini gitu loh sampai nanti gitu. Secara kan anak muda sekarang kayak menilai aktivitas-aktivitas yang dilakukan di desa itu kayak kuno gitu. Cara menggaitnya itu gimana Pak biar tetap mau melanjutkan sampai ke generasi berikutnya? Ya karena gini, mereka kan ketika aktivitas di luar dan mereka membantu desa wisata, kan kadang-kadang mereka partisipasinya makin banyak, itu kan mereka akan mendapatkan insentif lebih besar. Kalau mereka tidak melakukan apapun di desa wisata, ya ibaratnya mereka nggak dapat apa-apa. Nah, makanya itu akan memacu mereka untuk berkontribusi, memacu mereka untuk berproduktivitas tinggi. Karena apa? Mereka terpacu oleh oleh insentif ya. Ya kan? Oh, aku kalau bekerja sungguh-sungguh lebih banyak tanpa, pokoknya sebelum yang lain bekerja saya sudah bekerja sendiri ibaratnya. Itu nanti akan ada centangan atau poin-poin terus. Makin banyak centangannya berarti mereka tuh insentifnya makin banyak. Oh, berarti nggak ada paksaan untuk nggak ada di sini. Iya, secara sukarela. Karena dapat itu. Iya, mereka kan konsepnya kan insentifnya. Iya. Ya makanya kadang-kadang ya saya pun bisa dikalahkan oleh teman-teman ya. Meskipun saya ini ketua, karena misalnya gini, ketika ada tamu saya nggak ikut persiapan. Nah berarti saya sudah, insentif saya sudah kekurangan satu kan, karena nggak ikut persiapan. Dua, nanti pas ada tamu pulang saya nggak ikut nyapu, saya kurang lagi. Nah kan saya kalah oleh teman-teman yang lain. Nah itu memacu produktivitas. Makanya kita sampai sekarang pun mengelola uang sebanyak itu, sampai sekarang nggak ada yang namanya masalah sampai sekarang. Padahal yang namanya uang itu kan sangat sensitif sekali. Iya. Karena semua sudah sesuai porsinya masing-masing. Tadi setelah apa? Kan tadi setelah memangkas wisatawan terus meningkatkan length of stay, itu pengaruh perekonomian terhadap warga sekitar gimana ya? Ya, kalau menurut saya sih, nah menurut jenengan gimana? Uang hampir sekitar 300 juta setahun itu beredar dan berputar di kawasan kampung. Menurut jenengan itu ada dampaknya enggak? Berdampak sekali. Jelas kan? Sekarang gini, uang sebanyak itu kalau bukan karena kekuatan pariwisata, dengan cara apa? Nggak ada cara lain. Nah itulah hebatnya pariwisata. Iya kan? Iya. Jadi itulah menurut saya ya, meskipun belum ada penelitian ya sejauh mana dampaknya desa wisata di kawasan Brayut ini. Ya dampaknya aku yakin yang merasakan ya yang terlibat tadi. Karena apa? Kampung dapat 10%, kas desa wisata dapat 10%. Pengurus yang jumlahnya 11 orang juga dapat insentif. Guru tari dapat, guru karawitan dapat, yang punya bajak sawah dapat, yang punya sapi juga dapat, ya kan? Hampir semua tuh yang terlibat tuh dapat semua. Nah itulah menurut saya memang ya luar biasa lah menurut saya ya. Karena itu dampaknya memang secara penelitian memang saya belum ada yang meneliti sejauh mana sih dampaknya. Tapi aku yakin kalau uang sebanyak itu beredar di sebuah kawasan pasti akan memberikan dampak yang signifikan. Ya, mungkin cuma nggak ketara saja. Iya kan? Iya. Ya, mungkin itu menurut saya seperti itu. Kemudian tadi kan Bapak menyebutkan kayak ada kesenian, ada tari. Iya. Terus desa wisata Brayut ini ada apa? Budaya khas tersendiri, ya, Iya. budaya asli gitu. Asli. Karena gini, kan tujuan desa wisata Brayut itu adalah visi dan misinya kan, visinya melestarikan nilai-nilai melestarikan nilai-nilai tradisional. Nah, terus misinya ya tadi
menciptakan lapangan kerja, melakukan kegiatan pemberdayaan, terus menjaga lingkungan hidup, terus meningkatkan ekonomi rumah tangga. Nah, dengan cara seperti itu artinya kita kan membangun kemandirian ya. Atau kita tidak harus misalnya kerja di Jakarta, di Surabaya. Kan apa? Teman-teman yang mengurus desa wisata ini sekarang sudah punya anggapan, punya pikiran. Setelah mereka kuliah selesai, meskipun mereka juga sudah kerja ya, tapi mereka masih mau membantu desa wisata. Artinya apa? Mereka punya jiwa loyal, punya jiwa nasionalisme terhadap kampungnya sendiri. Karena kepingin membangun kampung sambil bekerja. Nah, itu kan bagus. Kalau yang mereka punya paradigma lain kan, setelah saya lulus kuliah, saya pengen kerja di Jakarta, Surabaya. Soal kampung saya, wah itu bukan urusan saya kan. Tapi di sini enggak sekarang. Mereka sudah kerja, tapi tetap masih ingin memikirkan kampung halamannya. Nah itu kan paradigma yang bagus. Itu generasi muda loh. Ya kalau semua generasi muda pikirannya seperti itu, wah luar biasa. Iya kan? Pada masa pandemi itu dampak terbesarnya untuk segala aspek apa sih Pak di Desa Brayut ini? Kalau kemarin kita di masa pandemi dampaknya sangat kecil ya. Karena kemarin itu di masa pandemi saya itu malah justru membatasi kunjungan tamu. Kenapa? Karena kemarin itu banyak syuting-syuting yang dilakukan di Brayut ini. Nah, ya akhirnya apa? Kita punya kesepakatan dengan warga bagaimana desa wisata Brayut itu tetap ada inovasi di masa pandemi sehingga apa? Tetap ada aktivitas. Misalnya kemarin kita di masa pandemi malah di-launching menjadi Kampung Tangguh Nusantara oleh Polsek Sleman. Terus kemarin kita juga di-launching menjadi Kampung Tangguh Wisata oleh Polres Sleman. Di masa pandemi kemarin kita untuk syuting iklan UC, mendatangkan Miss Universe 3 orang. Terus kemarin di masa pandemi kita malah mendapatkan predikat sebagai juara 1 Festival Arsitektur Nusantara dalam rangka Pekan Budaya Nasional oleh Kemendikbud secara virtual. Nah, juara 2-nya dari arsitek dari Bali. Nah, kemarin kita juga banyak syuting di Brayut ini, kayak ada syuting dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, dari Dinas Kebudayaan DIY, terus dari Pol PP DIY, terus dari Mas Agung Nugroho yang dulu bikin film Tilek itu, terus bikin film di sini judulnya Nyengguyung. Nah, sehingga kemarin kita ada kesepakatan dengan warga boleh syuting di Brayut ini dengan catatan harus menegakkan prokesnya. Ada 11 item yang mereka harus dipenuhi ketika mau syuting di Brayut ini dengan catatan kru tidak boleh lebih dari 35 orang, harus cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, terus harus ada surat izin dari RT, RW, Dukuh, Kelurahan, Kecamatan, Polsek, ya. Terus surat bebas COVID, sehingga apa? Kalau semua syarat-syarat itu bisa dipenuhi oleh sebuah kru film, silahkan syuting di sini. Tapi kalau bisa jangan. Ya akhirnya kemarin di masa pandemi kita tetap ada aktivitas, tapi dengan catatan tadi. Ya, tapi akhirnya apa ya? Ya kita tetap ada aktivitas. Nah, kebetulan juga di Brayut ini kan basis warga saya di sektor pertanian. Nah sektor pertanian kan kemarin meskipun ada dampak, tapi dampaknya tetap hampir sama sekali nggak ada kan, karena masyarakat tetap aktivitas di sawah. Nah sementara kalau di desa wisata Brayut ini ya kita tetap ada aktivitas, tidak sampai kolab lah. Artinya kita malah membatasi kunjungan tamu. Jadi yang terjadi itu dalam sektor pariwisatanya itu malah perubahan target pasarnya Pak, Iya, dari yang semula betul. anak-anak SD jadi tempat syuting film. Iya, nah ada perubahan target pasar. Makanya terus kemarin setelah pandemi kita malah ada yang menyebut Brayut ini memang sudah layak menjadi destinasi atau menjadi studio alam. Karena saking banyaknya yang syuting di Brayut ini. Ya akhirnya itu menjadi berkah buat saya ya. Di masa pandemi kita tetap tidak sampai kosong lah. Teman-teman yang lain kan pada collab semua. Ya kan? Kita enggak. Kalau untuk ini apa? Untuk promosinya sendiri tuh melalui media sosial, Iya. web atau dibantu oleh mahasiswa Ya, gitu. gini. Kebetulan kita ini kan di Desa Wisata Brayut kan selalu
kerjasama dengan mahasiswa di Jogja. Kita setiap tahun tuh selalu mengajukan yang namanya program KKN, entah itu program KKN Wiradesa, entah itu program reguler. Nah, tujuannya apa? Ya supaya kita kedatangan mahasiswa itu untuk menggarap tentang sektor pariwisatanya, misalnya peningkatan SDM, peningkatan kapasitas desa wisata, cara memandu tamu, kuliner, cara membuat website, membuat konten, kalau perlu buat TikTok. Nah, akhirnya apa? Semua itu hasil karya mahasiswa, sehingga ketika orang searching di media sosial, apa yang dicari itu semua didapat di situ. Soal syuting tadi Pak, Ya. itu fee-nya didapat dari mereka penginapan yang mereka inapi atau ada kayak semacam kontrak gitu? Ya, dari kontrak. hasil film ada berapa persen yang untuk desa gitu? Ya, jadi gini, kita sudah membuat kesepakatan, artinya karena kita ini sekarang sudah punya posisi tawar ya, apalagi kita sudah statusnya cagar budaya. Terus kemarin waktu kita kedatangan iklan UC itu ya, itu juga nggak main-main ya, mereka di sini kontraknya sangat mahal. Terus kalau untuk syuting-syuting yang lain tuh, kalau mereka syuting di rumah tradisional itu memang biayanya sekitar 1 juta 24 jam. Kalau untuk rumah warisan budaya itu 1,5. Kalau yang rumah cagar budaya seperti ini 24 jam itu 3 juta. Nah, mereka kadang-kadang yuk bikin film tuh ada yang sampai 5 hari, 3 hari. Kan berarti biayanya sangat besar. Iya. Belum lagi mereka pesen makan, minum, kopi, teh. Nah, itu kan dampak rentetannya yang lain. Mungkin cukup itu saja ya Pak pertanyaan dari sama-sama. kami. Terima kasih banyak ya Pak Sama-sama. telah meluangkan waktu. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Iya.